STA TV, media syiar Islam. Wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla pada malam yang mulia ini memberi kepada kita kesempatan untuk duduk di salah satu dari majelis-majelis ilmu, mengkaji di dalamnya warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang harus senantiasa dan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita memperbanyak kalimat syukur serta mengakui bahwa apa yang kita dapatkan ini semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla, kemudian kita benar-benar memanfaatkannya dengan baik pada tempat yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, datang dalam sebuah riwayat bahwa sahabat yang mulia yang bernama Hudzaifah Ibnul Yaman, beliau pernah mengatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata an yudrikani. Dahulu para sahabat, mereka itu selalu bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan-kebaikan. Dan ini memang menunjukkan semangatnya para sahabat di dalam menimba ilmu. Adapun aku selalu dan senantiasa bertanya kepada Nabi SAW tentang kejelekan-kejelekan. Beliau khawatir kejelekan tersebut akan menimpa beliau. Juga disebutkan oleh seorang penyair di dalam salah satu bait syairnya, seakan-akan dia memberi nasihat kepada kita. Ia mengatakan, araftu syarra la li syarr. Aku mengenal dan mempelajari kejelekan bukan untuk mengamalkan dan berbuat dengan kejelekan itu, walakin litawaqi. Akan tetapi aku pelajari kejelekan itu supaya kejelekan itu terhindar dari. Dan barang siapa yang tidak mengenal kejelekan-kejelekan, dikhawatirkan orang tersebut akan terjerumus ke dalamnya. Dikhawatirkan. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada kejelekan di muka bumi ini yang diciptakan dan dilakukan oleh Bani Adam dibandingkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang dalam sebuah ayat, Allah Azza wa Jalla berfirman,
mengisahkan tentang nasihat Luqman ibnul Hakim kepada putranya. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu, ketika Luqman ibnul Hakim berkata kepada putranya, menasihatinya, mengingatkannya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, jangan engkau lakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Datang di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, hadis al-Qudsi, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan kezaliman itu haram di tengah-tengah kalian, maka janganlah kalian berbuat zalim. Kezaliman yang paling besar adalah syirik. Kesyirikan, hadirin yang dimuliakan Allah, idza khalatal ibadah, ketika tercampur dengan sebuah ibadah, afsadah, rusak amalan tersebut. Wa ahbatal amal, dan melenyapkan semua amalan yang pernah kita lakukan. Kita adalah orang yang rajin sholat, rajin puasa, berhaji ke Baitullah berkali-kali, belum lagi infak dan sedekahnya. Ia tumpahkan hartanya itu di jalan Allah Azza wa Jalla. Sisi yang lain dia berbuat kesyirikan, merusak amal. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan kesyirikan tersebut akan mengekalkan pelakunya di dalam neraka in mata walam yatub, kalau ia mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir dan para ulama yang lainnya diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Khitabnya tersebut adalah kepada orang-orang yang mati tidak sempat bertaubat dari dosa. Dosa besarkah ataupun kesyirikan? Kalau kesyirikan Allah tidak akan ampuni. Namun kalau dosa-dosa besar selain syirik, tahta masyiatillah, kalau Allah ampuni, berkehendak untuk mengampuni, Allah akan mengampuni. Kalau Allah Azza wa Jalla berkehendak mengadab, Allah akan mengadab, dan semua yang diadab itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mengetahui tentang besarnya dampak negatif dari sebuah kesyirikan, kesyirikan itu akan merusak amalan, melenyapkan amalan, dan mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Kalau kita tahu ini, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk kita mengenal apa itu kesyirikan dan apa saja kaidah-kaidah di dalam memahami kesyirikan. Banyak manusia, hadirin yang dimuliakan Allah, ia tidak tahu bahwa yang sedang ia lakukan itu adalah amalan kesyirikan. Dia tidak tahu. Sekian banyak dari manusia sampai pada tingkat mereka memahami bahwa amalan itu bukanlah amalan syirik, padahal Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya mengatakan itu adalah amalan kesyirikan. Ini penting bagi kita, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk kita memahami. Para ulama menyebutkan bahwa kesyirikan itu bisa didefinisikan dalam dua pengertian. Pengertian yang lebih umum dan yang lebih khusus. Kalau pengertian yang umum adalah
Kesyirikan itu adalah taswiyatu ghairillahi billah mimma huwa min khasaisillahi azza wa jalla. Syirik secara umum adalah menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, atau menyamakan selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah Rabbul Alamin di dalam perkara yang khusus bagi Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah yang khusus bagi Allah, ini mencakup 3 hal. Yang pertama berkaitan tentang rububiyah, perbuatan Allah, penciptaan, kepemilikan, pengaturan alam semesta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Ini semuanya masuk ke dalam makna Ar-Rabb, yang kita selalu mengatakannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam, penciptanya, pemiliknya, pengaturnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa meyakini dan mengaku ada selain Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, sungguh ia terjatuh ke dalam kesyirikan di dalam bab ar-rububiyah. Ini pertama. Kemudian kedua, di dalam al-uluhiyah, terkait tentang ibadah. Ia berikan ibadahnya yang seharusnya murni untuk Allah Azza wa Jalla diberi kepada selain Allah. Kesyirikan di dalam hal ibadah. Dan yang ketiga, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkait tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ia samakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini syirik. Dan yang saya sebutkan ini merupakan definisi kesyirikan secara adapun kesyirikan menurut definisi pengertian yang lebih khusus adalah menyerahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kesyirikan yang dahulu diberantas oleh Nabi, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke akar-akarnya. Kesyirikan di dalam hal ibadah. Hadirin kaum muslimin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini definisi kesyirikan baik secara umum maupun secara khusus. Nah, kalau kita sudah mengetahui ini, ada baiknya kita mengenal kaidah-kaidah di dalam memahami sebuah syirik. Ini yang tadi saya sebutkan, sebagian muslimin mereka tidak tahu amalan yang ia kerjakan itu syirik. Ini paling berbahaya hadirin yang dimuliakan Allah. Karena Allah Azza wa Jalla sudah utus kepada kita Nabi Muhammad, sudah diturunkan Al-Quran, kemudahan untuk mempelajari dan belajar apa itu kesyirikan dibuka dengan lebar, sehingga kita khawatir tidak ada sedikit pun uzur karena kejahilan kita nanti di yaumul qiyamah. Tidak ada uzur. Ini yang kita khawatirkan. Sehingga insyaAllah pada malam yang mulia ini kita akan sebutkan satu atau dua poin tentang kaidah-kaidah di dalam memahami kesyirikan. Yang pertama adalah an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa ar-raziq al-mudabbir huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Dijelaskan oleh para ulama, engkau harus mengetahui dengan baik bahwasanya orang-orang musyrikin
yang dahulu mereka diperangi oleh Nabi SAW. Mereka itu semuanya mengakui bahwa Allah Azza wa Jalla adalah yang menciptakan, yang memberi rizki, dan yang mengatur alam semesta ini. Mereka mengakui. Namun pengakuan mereka tersebut, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa? Karena mereka tidak memurnikan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah. Nah, mereka orang-orang musyrikin ini di zaman Rasul, ketika didatangi oleh Rasulullah SAW, diingatkan, kenapa kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kenapa kalian berbuat dengan amalan yang akan mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla? Mereka menjawab, beda keadaan kami dengan yang lainnya. Kami ini mengaku Allah yang menciptakan. Kami mengaku Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini. Nah, dijelaskan oleh para ulama, pengakuan mereka tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam keislaman. Ketika mereka menyerahkan ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, mafhum pemahaman dari kaidah yang disebutkan kepada kita ini adalah bahwasanya keyakinan seseorang terhadap Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur alam semesta ini, itu tidak cukup sampai ia benar-benar menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini penting untuk kita paham. Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa man yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Allah berfirman kepada Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, tanya kepada mereka, siapa yang telah memberi kepada kalian rezeki dari langit dan bumi? Siapa? Siapa yang memiliki penglihatan dan pendengaran? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur alam semesta ini? Apa kira-kira jawaban mereka? Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim, fasayaquluna Allah. Mereka itu pasti akan mengatakan Allah. Pasti. Nah, ketika mereka menjawab ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Muhammad, faqul afala tattaqun. Maka katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, tidakkah kalian bertakwa? Maknanya adalah, kenapa kalian tidak mau memurnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau seandainya kalian mengaku Allah yang menciptakan, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, kenapa? Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, dari ayat yang kita baca ini, minimalnya kita bisa simpulkan dua poin pembahasan ataupun dua faedah. Faedah yang pertama adalah ayat yang kita baca ini menerangkan kepada kita bahwa orang-orang musyrikin dahulu mereka mengakui Allah yang menciptakan. Mereka akui itu. Ini yang pertama. Namun pengakuan mereka ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Kemudian yang kedua, kita bisa mengambil faidah dari ayat ini, kata para ulama, inna tauhid ar-rububiyyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah.
bahwa keyakinan seseorang terhadap rububiyah Allah Azza wa Jalla, Allah yang menciptakan, mengatur, memiliki, menghidupkan dan mematikan, itu mewajibkan orang tersebut untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat aneh kita melihat banyak orang mengaku siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah Azza wa Jalla. Ia serahkan ibadah kepada selain Allah. Seharusnya ketika dia meyakini hal yang seperti ini, ia memberi ibadahnya itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah ingatkan manusia, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Dan yang dimaksud dengan Ar-Rabb adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang menciptakan, memiliki dan mengatur. Ini Ar-Rabb yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah disimpulkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Al-Khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqu lil ibadah. Zat yang menciptakan segala sesuatu tersebut, dialah yang berhak untuk diibadahi. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini tidak boleh tertipu dengan pengakuan seseorang Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, kemudian kita tertipu ketika kita melihat dia melakukan kesyirikan, lalu kita masukkan ia bagian dari orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Keliru. Ini kaidah yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, al-qa'idatu tsaniyah, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Ini coba jemaah sekalian perhatikan baik-baik. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy, kenapa kalian mendatangi dan beribadah kepada orang-orang soleh menurut kalian? Orang-orang musyrikin dahulu, mereka memiliki sesembahan yang sangat banyak. Di antaranya adalah Al-Latta, Al-Uzza, Al-Manah. Dan sudah menjadi kebiasaan mereka itu mendatangi berhala-berhala orang soleh tersebut. Mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla melalui perantaranya, melalui perantara orang soleh tersebut, dengan anggapan bahwa kita ini adalah orang yang sangat berdosa, banyak kemaksiatan. Kalau kita langsung minta kepada Allah, Allah tidak terima. Nah, perbuatan mereka ini dihukumi sebagai perbuatan kesyirikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Ketika Nabi SAW mengatakan itu adalah perbuatan kesyirikan, mereka menjawab, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim. Kami tidak beribadah kepada orang soleh itu. Kami tidak menghadapkan wajah-wajah kami kepada orang soleh tersebut. Hanya saja keberadaan orang soleh itu adalah sebagai pendekat antara kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya, dan untuk meminta supaya mereka memberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, ini kaidah yang sangat besar hadirin yang dimuliakan Allah, di mana orang-orang musyrikin dahulu mereka tidak mengakui perbuatan mereka itu adalah perbuatan kesyirikan. Tidak mengakui mereka. Ketika diberantas oleh Nabi SAW, diperangi oleh Rasulullah, mereka tidak pernah mau mengakui perbuatan mereka tersebut adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah. Namun, sekalipun mereka tidak mengakuinya, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengatakan perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Datang kepada
kubur orang saleh misalnya, ia meminta, memohon kepada Allah Azza wa Jalla melalui kubur tersebut. Ia mengatakan, tolong sampaikan doa saya, hajat saya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita sampaikan, itu adalah amalan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla yang dahulu orang-orang al-jahiliyah terjatuh kepadanya. Pasti mereka juga akan menjawab, kami tidak beribadah kepada mereka. Tidak. Kami tidak menghadapkan wajah-wajah kami kepada mereka. Gak ada itu. Hanya saja keberadaan orang soleh yang sudah meninggal ini adalah sebagai pendekat antara kami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekat-dekatnya. Nah, sekarang coba kita simak Allah Azza wa Jalla menyebutkan ayat. Kemudian kita timbang-timbang, sama tidak dengan keadaan kepada hari ini? Ya? Dan kita mengatakan al-haq ada al-haq. Kita harus sampaikan dalam rangka untuk mewujudkan kasih sayang kita kepada umat, kepada kaum muslimin dari bahaya dosa yang paling besar. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai para wali mereka. Mereka meminta kepadanya, beribadah kepada Allah melalui para wali tersebut. Ketika diingatkan, ditegur, diberantas perbuatan mereka tersebut, mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada orang-orang soleh tersebut, tidak, illa kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali posisi orang soleh tersebut sekedar untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zulfa, sedekat-dekatnya. Kira-kira sama tidak jawabannya? Sama, hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga para ulama mereka meletakkan kaidah bahwa perbuatan itu adalah perbuatan syirik, walaupun sejuta manusia mengatakan kami tidak melakukan kesyirikan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, hati-hati, jangan sampai kita ini terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita tidak sadar. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Ini lebih parah lagi. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang perbuatan orang-orang musyrikin, mereka mendatangi monumen-monumen orang soleh mereka tersebut, meminta kepada Allah melalui perantaranya, memohon kepadanya. Sekalipun mereka tidak mengaku ini adalah perbuatan kesyirikan, Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah, mereka itu beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, kepada sesuatu yang tidak mampu memberi madarrah dan manfaat kepada mereka. Lalu ketika ditegur, diingatkan, dinasihati, disampaikan kebenaran, apa kata mereka? Wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan orang-orang soleh ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang syafaat. Syafaat itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Dan para ulama membagi syafaat itu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah syafaat al-manfiyah, syafaat yang dinafikan. Nah, syafaat yang dinafikan ini adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada faedahnya sedikit. Kemudian yang kedua adalah asy-syafa'atul mutsbattah, syafaat yang ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Allah Azza wa Jalla.
Nah, syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa kita meminta syafaat kepada selain Allah? Sedangkan syafaat tersebut harus tercakupi padanya 3 syarat yang telah kita sebutkan tadi, bahwa syafaat itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Syarat syafaat yang pertama adalah harus ada izin dari Allah Azza wa Jalla kepada asy-syafi' yang memberi syafaat. Kita ambil contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau nanti yang akan memberikan syafaat. Beliau tidak mampu memberi syafaat kecuali ada izin dari Allah Azza wa Jalla. Kita ingat hadis ketika manusia dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar, manusia datang kepada Nabi Adam mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapak manusia, isfa' lana, beri syafaat kepada kami sehingga kami bisa beristirahat dengan gentingnya keadaan yaumul mahsyar. Adam alaihi salatu wasallam mengatakan, lastulah, bukan saya orang. Diarahkan manusia kepada Nuh alaihi salatu wassalam, Nuh juga demikian. Diarahkan manusia kepada Ibrahim, Abul Anbiya, jawabannya juga demikian. Sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah penutup para nabi dan rasul, beri syafaat kepada kami. Apakah kemudian langsung diberikan oleh Nabi? Tidak, hadirin yang dimuliakan Allah. Nabi alaihi salatu wasallam bersujud di hadapan Allah Azza wa Jalla. Terus beliau bersujud sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepala. Sal tu'ta, mintalah, niscaya engkau sudah diberi. Washfa' tushaffa', berilah syafaat, niscaya engkau telah diberi izin untuk mensyafaat. Ini syarat yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah. Kedua, syaratnya adalah harus ada izin dari Allah Azza wa Jalla lil masyfu'ilah, untuk orang yang akan disyafaati, kepada orang yang akan mendapatkan syafaat, yang akan diberikan syafaat, harus ada izin dari Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak akan bisa terwujud. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang mendapatkan syafaat tersebut adalah mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai ucapan dan perbuatan amalan mereka. Ucapan mereka diridhai oleh Allah, amalan mereka diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika amalan mereka itu ikhlas kepada Allah, kemudian sesuai dengan sunnah Nabi, Allah ridhai. Bagaimana mungkin Allah Azza wa Jalla akan memberi syafaat kepada seseorang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalla, tidak mungkin, hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, apalagi dia meminta syafaat tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masih panjang waktunya. Baik, kita cukupkan sampai 2 kaidah ini. Tersisa dari 2 kaidah yang lainnya mungkin insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, fadhil, silakan Pak. Bagus itu Pak. Ya. Serupa dengan Pak Ustaz. Ya. Saya tidak menangkap tentang Pak Ustaz cerita sirik. Di contoh di lapangan saja Ustaz, apakah ini termasuk sirik atau bukan? Ya. Kebiasaan orang-orang lama itu kalau punya anak bayi. Apa itu? Punya anak bayi membawa sesuatu yang kita. Apakah meniti atau apa? Kebiasaan anak. Ya. Apakah sekarang masih saya tidak tahu apakah itu perbuatan sirik? Itu pertama ya. Baik. Yang kedua, sejarah pernikahan Indonesia itu di Jawa itu ada kejadian siapa namanya itu dia celup saja batu itu sembuh. Berdiri dan terkenal celup itu minum airnya. Apakah itu termasuk perbuatan sirik? Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali.
Mungkin saya anggap dua pertanyaan itu sama ya. Ya sama ya, saya jawab. Para ulama mereka meletakkan sebuah kaidah di dalam kita memahami sebuah amalan syirik atau tidak. Kaidahnya adalah menjadikan sebuah benda sebagai sebab tertolaknya bala, sembuhnya dari penyakit, ya. Dalam keadaan secara Al-Quran dan Sunnah itu bukanlah sebab. Dan juga ditinjau dari sisi tajrubah, pengalaman, itu bukan sebab. Maka itu terjatuh ke dalam syirik kecil kalau dia yakini sebagai sebab. Namun kalau dia yakini perbuatan itu, benda itulah yang memberi manfaat dengan sendirinya, bukan sebab, ini terjatuh kepada syirik besar. Kasih contoh yang disebutkan oleh Bapak tadi, atau yang sering sekali kita lihat ketika anak-anak bayi diambil benang berwarna putih ataupun 7 warna, dililitkan di perut. Coba tanya, ini tujuannya apa? Supaya tidak terkena penyakit panas. Nah, coba kita tinjau sekarang secara Al-Quran dan Sunnah, ada tidak itu? Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul mengatakan itu sebab tertolak dari bala? Tidak. Nah, sekarang kita tinjau dari sisi pengalaman. Bisa nggak dibuktikan anak itu sudah pakai benang 7 warna, ternyata kena juga campak rubella? Iya tidak? Kena. Nah, kalau ini yang diyakini sebagai sebab, ini termasuk ke dalam syirik kecil. Tapi kalau dia yakini ini sebagai zat, perkara, benda yang memberi manfaat dengan sendirinya, ini naik lagi tingkatannya kepada syirik besar. Dan dengan kaidah ini kita bisa menyimpulkan semua banyak permasalahan. Ada orang terkadang menggantungkan kain putih di rumahnya. Coba tanya, tujuannya apa? Supaya balak gak masuk ke rumah. Nah, kita tinjau aja secara Al-Quran dan Sunnah, ada tidak? Tidak ada. Secara pengalaman, ternyata tsunami datang dibawa juga. Ya, beda sama halnya ketika seseorang pusing misalnya, ia beli obat bodrek, minum. Memang secara Al-Quran dan Sunnah tidak ada, namun secara pengalaman bisa dibuktikan tidak? Bisa ya? Nah, itu nggak apa-apa. Minum sebanyak-banyaknya. Seperti itu ya. Sama juga air yang disebutkan tadi. Dan ini kita bisa menghukumi segala sesuatu, termasuk tepung tawar. Termasuk tepung tawar. Ya, mungkin ini kajian kita pada hari ini, dan ini yang bisa saya jawab. Semoga ada faidah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.